Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab prinsip-prinsip aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini kita masuk di halaman 134 dengan judul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Beliau rahimahullahu taala mengatakan termasuk manhaj atau jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau secara lahir dan batin, dan mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar. Yang pertama terkait sunnah dulu. Apakah yang dimaksud dengan sunnah? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, hiya ma ruwiya anhu min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Dan ini pula yang dikenal oleh para ulama. Sunnah itu berarti segala hal yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah itu berupa perkataan, entah itu berupa perbuatan, entah itu berupa persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka segala hal yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam itu dikategorikan sebagai sunnah. Sunnah di sini dalam artian manhaj, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah dalam definisi hukum-hukum fikih yang berarti sunnah adalah sebuah hukum di bawah hukum wajib. Bukan itu yang dimaksud. Sunnah di sini maknanya adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga jalannya kaum muhajirin dan ansar. Mereka-mereka yang jelas telah mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang jelas telah direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kualitas imannya. Maka seorang yang mengaku sebagai ahlus sunnah harus berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan poin yang satu ini. Berusaha menjadi seorang ahlus sunnah yang sesungguhnya, lahir dan batin, bukan hanya lahiriahnya saja, bukan hanya penampilannya saja, tapi batinnya pun berusaha menjadi seorang ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an. Mereka mendahulukan firman Allah Ta'ala. Ini boleh dibikin poin tersendiri nih, ya. Poin pertama tadi mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Poin keduanya mengikuti jalannya orang-orang terdahulu dari kalangan kaum muhajirin dan ansor. Itu poin kedua. Poin ketiganya atau karakteristik ketiganya mendahulukan firman Allah Ta'ala dari semua perkataan manusia yang ada, siapapun orang itu. Kalau sudah berbenturan dengan firman Allah Ta'ala atau sabda Rasulullah SAW, maka ucapan orang itu tidak bisa diambil, harus ditinggalkan, siapapun orang itu.
Siapapun orang itu, betapapun kita menghormatinya, betapapun kita sangat menokohkannya, akan tetapi kalau ternyata perkataannya atau perilakunya bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh mengikuti orang itu. Ya. Seperti sekarang yang sangat ramai, ya, banyak orang yang begitu bukan lagi cuma sekedar menghormati atau bertoleransi, tapi sudah sampai derajat mengagungkan seorang pimpinan Nasara yang bertandang ke negeri kita, menunjukkan bukan lagi toleransi, pengagungan, sudah berupa pengagungan, sudah berupa pemuliaan, sudah berupa loyalitas. Dan ini sudah tidak boleh sampai sejauh ini, terlalu jauh toleransinya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati seorang yang beriman itu bersikap loyal terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Coba yang ada mushaf atau yang di HP-nya ada mushaf bisa dilihat akhir surah Mujadalah. Surah Mujadalah juz 28 ayat terakhir. Juz 28 surah Mujadalah ayat terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati orang-orang yang beriman mereka mencintai atau bersikap loyal terhadap orang yang, apa terjemahannya? Menentang Allah, memusuhi Allah. Berarti yang sesungguhnya sedang dan sudah dan akan mengobarkan permusuhan dan penentangan itu sesungguhnya siapa? Allah atau mereka? Mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati seorang yang beriman menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan sikap loyalnya terhadap orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekalipun orang itu adalah bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri, kau tidak akan jumpai itu. Kalau sampai kau jumpai itu berarti nggak benar. Karena kalau benar itu nggak akan begitu kondisinya. Orang yang mukmin itu tidak akan ada sikap loyal terhadap orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak akan. Sikap toleransinya pun hanya sebatas perkara duniawi saja, tidak lebih. Artinya mereka saat hendak melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya, kita tidak mengganggunya. Tidak sampai menunjukkan subhanallah, seakan-akan sudah tidak ada batasan lagi antara mana mukmin manakah kafir. Seorang mukmin tidak demikian. Kita memang benar diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap baik bahkan kepada orang kafir sekalipun. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk bersikap baik, untuk juga bersikap adil, ya, kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Itu tidak dilarang sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan yang Allah bilang Allah tidak melarang, artinya sekedar mempersilahkan. Tidak sampai menyuruh-nyuruh, apalagi sampai sebegitu all out-nya. Tidak sampai menyuruh, Allah hanya mempersilahkan. Kalau kamu mau bersikap baik silahkan. Enggak dilarang, boleh kok, boleh. Tapi di sisi lain juga ada batasannya. Batasannya yaitu apa tadi? Akhir surah Al-Mujadalah. Jangan sampai menggiring kamu, membawa kamu pada sikap loyalitas antara kamu dengan mereka. Udah gak bisa sampai sejauh itu.
Kalau kamu mau kasih makan buat mereka boleh. Kamu mau sikap ramah kepada mereka juga boleh, ya. Kamu mau berbagi kepada mereka juga boleh, enggak masalah. Itu perkara-perkara yang masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sampai menunjukkan loyalitasnya, sampai mencium keningnya segala, ya, udah kejauhan. Sudah terlalu jauh, ya. Maka hal semacam ini perlu kita pahami dengan baik, ya. Ada batasan-batasan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Toleransi tidak harus mengorbankan prinsip kita sendiri, ya. Kita tetap menjaga prinsip kita dengan mempersilahkan mereka melakukan apa yang mereka yakini sebagai agamanya, tidak mengganggu mereka, ya, tidak menyakiti mereka. Itu sudah termasuk bentuk toleransi, ya. Tidak perlu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, tidak perlu dicampur adukan sampai sejauh itu. Kemudian ini karakteristik yang ketiga, ya, mendahulukan firman Allah Ta'ala dari semua perkataan manusia yang ada, siapapun manusia itu. Berikutnya mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada petunjuk semua orang. Jika petunjuk semua orang itu lagi-lagi bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya orang kalau makan steak misalnya pakai tangan kiri misalnya, diajari etika makan di tempat umum seperti itu, menghadiri jamuan makan harus seperti itu, garpunya di tangan kiri, pesonya di tangan kanan, ya. Kemudian begitu memasukkan potongan daging ke mulut pakai tangan kiri. Itu kan petunjuk orang dalam etika makannya mereka. Adapun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam makannya pakai tangan kanan, ya. Sekalipun orang itu katakanlah sudah sangat-sangat profesional dalam bidangnya, ya, dalam masalah memakan lah begitu, ya. Tapi kalau bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita tinggalkan, ya, tidak kita ikuti. Maka yang demikian inilah mereka disebut atau dikatakan ahlul Qur'ani was sunnah. Ya, ini karakteristik yang sangat dominan yang ada pada diri seorang ahlu sunnah. Senantiasa menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan hidupnya lahir dan batin. Bukan hanya penampilannya saja, bukan hanya lahiriahnya saja, tapi batinnya juga berusaha menjadi seorang ahlus sunnah. Dan perkara itu adalah perkara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, tentang kejujurannya, ya, tentang sikap atau sifat amanahnya, itu semua juga harus distandarisasi dengan standar ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian mengikuti jalannya orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansor, ya, mereka-mereka yang keimanannya sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan firman Allah Ta'ala, mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya mendahului Allah dan Rasulnya yaitu bersikap melawan Allah. Allah bilang A, dia pilih yang B. Lebih ngikutin apa kata tokohnya, lebih ngikutin apa kata panutannya. Ya, kalau panutan dan tokohnya itu selaras dengan firman Allah, silahkan diikuti. Tapi kalau tidak selaras, apalagi bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya jangan diikuti, ya, jangan diikuti. Sekalipun ia orang yang sangat-sangat kita kagumi sekali, ya, sekalipun ia orang yang sangat-sangat kita dengarkan, kita jadikan sebagai contoh, tapi kalau sudah menyimpang dari petunjuk Allah, ya mohon maaf tidak bisa diikuti dalam hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ini ayat menjadi dalil, ya, karakteristik yang pertama tadi dan ketiga, senantiasa
menjadikan petunjuk Allah dan Rasulnya sebagai jalan hidup dan tidak mendahulukan ucapan selain keduanya atau petunjuk selain keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida 'alayyal haud. Sungguh aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh terhadap keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang kepadaku di telaga nanti. Ini dua paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang tidak bisa hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran saja tanpa merujuk kepada as-sunnah, ya, tidak bisa. Bahkan kita bisa jumpai penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran ada di dalam as-sunnah, ya, tentang sholat yang 5 waktu, waktunya, jumlahnya, tata caranya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, adanya di dalam as-sunnah. Begitu juga perkara-perkara yang lainnya. Maka tidak mungkin seseorang mencukupkan diri hanya dengan Al-Quran saja tanpa mau juga mengambil as-sunnah, itu tidak mungkin, tidak akan bisa. Berikutnya, adapun ijma' yang berlaku adalah ijma' salafus salih. Kesepakatan yang berlaku, artinya yang sah menjadi dalil, adalah ijma'nya salafun as-salih. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang mengklaim mengatakan adanya ijma' setelah masanya salafun as-salih, maka dia telah berdusta. Kenapa? Karena setelah berlalunya masa salafun as-salih, kaum muslimin sudah bertebaran di penjuru dunia. Sangat sulit memastikan bahwa mereka semua sepakat atas satu kata. Yang benar-benar bisa dipastikan adalah ketika mereka masih berada di masa yang sama, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat dari bid'ah-bid'ah perkataan yang menyalahi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat dalam masalah keyakinan. Sebagaimana mereka selamat dari bid'ah-bid'ah amaliyah, mereka tidak beribadah dan tidak mengadakan syariat melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang Ahlussunnah harus berusaha begini. Berusaha benar-benar mensterilisasi dirinya dari segala perkara bid'ah. Ya. Tentu yang kaitannya dengan agama. Kalau dengan urusan dunia tidaklah dilarang, ya. Adanya mikrofon, adanya pendingin ruangan ini bukanlah bid'ah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini perkara duniawi. Bid'ah yang dimaksudkan adalah bid'ah atau perkara-perkara baru dalam agama. Nah, seorang yang berkeyakinan atau mengklaim sebagai seorang Ahlus Sunnah harus berusaha steril dari perkara-perkara bid'ah ini. Maka jangan jadi seorang muslim yang latah, hanya bermodal ikut-ikutan apa kata orang banyak. Ya, hanya bermodal ikut-ikutan apa kata orang banyak. Ini menjadi tugas kita semua untuk kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada dan tidak melakukan bid'ah. Bahkan sangat hati-hati ya terhadap perkara-perkara yang kaitannya dengan agama. Khawatirnya terjerumus dalam perbuatan kebid'ahan, khawatirnya. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an juga bersikap sangat hati-hati terhadap perkara-perkara agama yang baru. Poin berikutnya yang juga termasuk manhajnya, prinsipnya, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah menjaga hati dan lisan mereka. Menjaga hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menerima apa yang datang dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'.
tentang keutamaan-keutamaan dan kedudukan para sahabat. Segala hal, segala dalil yang menunjukkan akan keagungan dan keutamaan para sahabat diterima semuanya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu selalu dikedepankan. Tidak mengedepankan emosional, ya, tidak juga mengedepankan perasaan. Benar-benar yang dikedepankan adalah keterangan-keterangan dari dalil-dalil itu. Keterangan-keterangan dari dalil-dalil itu. Tentang keutamaan para sahabat sudah banyak sekali ayat dan hadisnya. Kita insyaallah sudah seringkali mengulang-ulangnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Walladzina ja'ahum yaquluna rabbana ighfir lana, dan seterusnya. Maka kita sebagai seorang ahlu sunnah, ketika mendapati 1-2 kekurangan seorang sahabat, itu tidak menjadikan kita melupakan ayat-ayat yang begitu banyak tentang keutamaan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah melaksanakan hak-hak para sahabat, mencintai mereka, mendoakan mereka, serta tidak mencaci maki seorang pun di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berbagai kebaikan yang diperoleh umat Islam berupa ilmu dan iman hanyalah melalui perantaraan para sahabat, ya. Kita walhamdulillah hari ini bisa beragama Islam. Pertama tentunya karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak menggunakan kata dan. Kemudian kegigihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kemudian kesemangatan para sahabat di dalam melanjutkan tongkat dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba sahabat orang-orang yang enggak pedulian sama syariat Islam. Udah tahu ajaran dari Nabi, udah diamalin sendiri aja, enggak disebarin, enggak diriwayatkan ke yang lain. Kira-kira kita bisa mengenal Islam enggak sekarang? Enggak bisa, ya. Lewat wasilah perantaranya para sahabatlah kita bisa mengenal Islam, bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil di surah Al-Hasyr ayat 10 yang menjelaskan prinsip ke-48 ini, menjaga hati dan lisan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hasyr ayat 10 ini merupakan dalil bahwa seorang ahlu sunnah itu menjaga hati dan lisannya untuk mengomentari, untuk merendahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajir dan ansor. Berarti siapa? Setelah muhajirin dan ansor siapa? Tabi'in sampai ke kita. Ya, ayat ini berbicara orang-orang yang datang setelah masanya sahabat. Berarti masanya tabi'in sampai kita. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah masanya kaum muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Allah ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Siapa mereka? Sahabat Nabi SAW. Kita sama sahabat duluan siapa berimannya? Duluan sahabat, jelas. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini yang dimaksud siapa? Sahabat Nabi SAW. Kalau ada yang bilang ini semua orang beriman masuk di sini, iya, semua orang yang beriman masuk di sini. Tapi yang di barisan pertama siapa? Ya sahabat Nabi SAW. Ya Rabb kami, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Mana yang menjadi syahid atau poin utama bahwa seorang ahlu sunnah itu menjaga lisannya untuk tidak berkata yang jelek kepada sahabat. Yaitu firman Allah, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini perkataannya seorang ahlu sunnah itu begini, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang telah beriman sebelum kami. Bukannya malah melaknat para sahabat seperti yang dilakukan oleh orang Syiah Rafidhah, enggak, ya. Orang yang beriman itu kayak gini nih sikapnya.
Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang lebih dulu beriman sebelum kami. Siapa? Ya atas kami, sampai paling atas sahabat Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan salamatul lisan, menunjukkan lisan yang bersih, di mana yang dia ucapkan adalah doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala buat sahabat-sahabat Nabi SAW, bukan malah laknat dan celaan. Kalau ada seorang yang mengaku saya sunni tapi kok lisannya tajam sekali sama sahabat, enggak benar-benar seorang ahlu sunnah dia. Ahlu sunnah itu lisannya benar-benar dijaga, enggak sembarangan. Bahkan enggak mungkin, boleh dibilang enggak mungkin mencela, merendahkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, dan sering ana ulang-ulang di sini, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yatakallam fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fatahimhu ala islami. Kalau kamu mendapati seseorang yang merendahkan seorang sahabat Nabi SAW, entah dalam ceramahnya, entah dalam khutbahnya, entah dalam karya tulisnya, fatahimhu ala islami, curigai keislamannya. Orang Islam tuh enggak kayak gitu. Orang Islam tuh kayak yang Allah sebutkan di sini nih, Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang lebih dulu beriman sebelum kami. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu salamatul lisan namanya, lisan yang bersih. Dan salamatul qalb, hati yang bersih terhadap para sahabat. Potongan ayat berikutnya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau tanamkan kedengkian, ketidaksukaan, kebencian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman siapa? Ya semua orang yang beriman, dan yang di barisan pertama adalah para sahabat Nabi SAW. Ini orang mukmin tuh nggak mungkin benci sahabat Nabi SAW, nggak mungkin. Ya, apalagi kalau mengetahui bagaimana jasa mereka atau peran dan andil mereka di dalam menemani Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Harusnya cinta terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, ayat ini suratul Hasyr ayat 10 itu menjadi dalil bahwa seorang mukmin, seorang ahlu sunnah harus mempunyai dua karakteristik ini, salamatul lisan wa salamatul qalbi. Lisannya bersih, hatinya bersih dari merendahkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Jangankan ngomong jelek, berpikiran jelek aja enggak dia. Ya, jangankan ngomong jelek, berpikiran jelek saja tidak. Tapi kalau sudah ada sampai orang berani ngomong jelek terhadap sahabat, berarti pikirannya juga sudah pasti jelek kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini poin yang sangat penting sekali untuk kita ketahui agar kita bisa memahami siapa seorang ahlu sunnah yang sesungguhnya. Ya, dan agar kita juga bisa tahu bagaimana memposisikan diri kita sebagai seorang ahlu sunnah ketika misalnya membaca sejarah ada kita jumpai 1-2 kesalahan para sahabat. Kita tidak menafikan bahwa seorang sahabat secara individu bisa melakukan kesalahan, bisa, karena mereka juga manusia, akan tetapi kesalahan yang mereka lakukan tidaklah ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki dan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan yang mereka miliki dan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, padahal emas 1 gramnya saja sudah berapa sekarang? 1 juta sampai 1,4 juta. Masya Allah, itu baru 1 gram. Gunung Uhud berapa gram? Wah, nggak kehitung itu beratnya berapa. Tapi apa yang terjadi kata Nabi SAW, seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu sama sekali apa? Tidak akan mencapai nilai infak mereka, meskipun hanya 1 mud, 1 caukan begini, atau bahkan hanya setengahnya saja. Kita infaknya emas sebesar gunung Uhud, sahabat infaknya cuman gandum 1 caukan begini aja, atau setengahnya.
ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala masih lebih unggul infaknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang mau kita sombongkan di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini kan amalan luar biasa ini, bahkan kayaknya sepanjang sejarah manusia nggak ada yang berinfak sebanyak ini, nggak mungkin. Ya. Ini kan Nabi SAW bikin perumpamaan, semaksimal mungkin kalian berinfak, semaksimal mungkin kalian beramal soleh, itu tetap tidak akan mampu menandingi imannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya secuilnya saja. Ya, walaupun hanya secuilnya saja. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Berarti mencaci maki para sahabat bukan hanya sekedar dilarang, tapi sudah tergolong dosa besar, ya. Dan bahkan menyalahi ini tadi ayat di dalam surah Al-Hasyr, di mana semestinya seorang yang beriman itu berbicara yang baik tentang sahabat, berpikiran yang baik juga tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sahabat-sahabat yang masuk surga seperti 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala sementara mereka masih hidup, ya. Seperti juga di antaranya yang tidak tergolong 10 orang yang dijamin masuk surga adalah sahabat Thabit bin Qais bin Syammas, ya. Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Thabit, ala tarda an ta'isha hamidan wa tuqtala shahidan wa tadkhulal jannah?" Wahai Thabit, tidak inginkah engkau hidup dalam kondisi mulia, mati dalam keadaan syahid dan masuk ke dalam surga? Hadis ini menjadi jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Thabit bin Qais bin Syammas pasti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan suratul Ahzab ayat 31. Ya, boleh diberi catatan, ya, sekaligus di sini berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 31. Allah berfirman, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima." Dan barang siapa di antara kalian, wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tunduk patuh terhadap Allah dan Rasulnya dan juga melaksanakan amal soleh, kami akan memberikan kepadanya ganjaran 2 kali dan kami akan mempersiapkan baginya rezeki yang mulia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan maksud daripada kami akan memberikan kepadanya rezeki yang mulia, ai fil jannah. Kami akan berikan rezeki yang mulia kepada istri-istri Nabi itu di sorga. Ini penjelasan juga tafsiran dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Fa innahunna fi manazili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nanti akan ditempatkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi a'la illiyin, di tempat yang paling tinggi, fauqa manazili jami'il khalaiq, di tempat yang di atas seluruh tempat yang manusia, fil wasilati allati hiya aqrabu manazilil jannati ilal arsy, di tempat yang paling dekat, yang paling tinggi dengan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkenaan dengan tafsir surah Al-Ahzab ayat 31. Berikutnya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, mali sami'tu khashyata na'alaika fil jannah." Wahai Bilal, apa kiranya sebab yang membuatku mendengar suara terompah langkah kakimu di surga? Yang kemudian Bilal menjawab, "Tidaklah aku berhadas, melainkan aku berwudu kemudian salat 2 rakaat." Itu diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menjadi dalil bahwa Bilal mendapat jaminan masuk surga, ya. Tapi ada yang menyalahpahami
bahwa hadis ini menjadi dalil bolehnya membuat amalan-amalan baru. Ya, itu Bilal aja belum dicontohkan oleh Nabi udah inisiatif sendiri. Inisiatifnya bagaimana? Kalau berhadas, buang angin misalnya, dia langsung wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Itu Bilal aja boleh berinisiatif sendiri. Ya, berarti kita juga boleh. Kita katakan tidak sama. Bilal ketika berinisiatif seperti itu, masih ada siapa? Rasulullah SAW yang mungkin untuk meng-ACC-nya atau mengingkarinya. Kalau inisiatif seorang sahabat itu benar, pasti diiyakan, di-ACC oleh Nabi SAW. Contohnya ya Bilal ini, ya. Tapi kalau salah, pasti dilarang oleh Nabi SAW. Seperti 3 orang tuh yang berencana untuk puasa selama-lamanya, apalagi sholat malam selama-lamanya, tidak mau tidur malam, satu lagi ngapain? Nggak mau nikah. Ini kan inisiatif sendiri dari mereka bertiga, ya. Nyatanya diiyakan atau diingkari oleh Nabi SAW? Diingkari. Nah kalau kita inisiatif sendiri, yang mau memutuskan, yang bisa memutuskan siapa? Bahwa ini ayo silakan, bahwa ini jangan, bahwa ini silakan. Ini siapa? Nggak ada, ya. Makanya tadi kita kalau kembali ke awal kajian kita, definisi sunnah itu apa? Segala hal yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, persetujuan. Apa yang dilakukan oleh Bilal ini mendapatkan persetujuan dari siapa? Rasulullah SAW. Jadi sunnah, walaupun yang melakukannya tidak Nabi SAW langsung, tapi Nabi SAW menyetujuinya. Ya, tapi Nabi SAW menyetujuinya. Maka ini penjelasan ya, bahwa kita tidak diperkenankan untuk berinisiatif sendiri, berinovasi sendiri, membuat-buat amaliyah-amaliyah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada nisya nih. Tapi silakan dikumandangkan adzan isya, kita teruskan sedikit nanti insyaallah. Tapi kita teruskan sedikit lagi. Berikutnya masuk surga, ya, orangnya juga masuk surga. Berikutnya ada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, ya. Semua yang ikut serta dalam perang Badar, apapun peran mereka, dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman berkenaan dengan mujahidin Badar, ya, dalam hadis qudsinya, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, ya. Lakukanlah apapun yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni dosa kalian semua. Ya, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala berkata begini kepada mereka, Allah sudah tahu bagaimana modelannya mujahidin Badar, ya. Begitu dapat pernyataan seperti ini, enggak terus jadi sesuka hatinya, enggak mungkin. Ya, lain halnya kalau ucapan seperti itu kita dapatkan, wah langsung udah tabrakin semuanya, ya. Itu kalau kita, ya. Kalau sahabat-sahabat Badar enggak, ya, udah dikasih ucapan begitu masih tetap hati-hati mereka, ya, mawas diri, masih tetap istighfar kepada Allah, masih tetap menjaga diri dari kemaksiatan dan dosanya. Begitu juga orang-orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, atau sulhul Hudaybiyah, membaiat Nabi SAW, di mana beliau bersabda, la yadkhulun nara rajulun syahida badran wal Hudaybiyah. Ya, tidak akan masuk neraka orang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini semua selain sebagai informasi bahwa sahabat-sahabat Nabi SAW sudah dijamin masuk surga, juga sekaligus pengingat bahwa kita ini bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan mereka. Ya, kita ini yang belum dapat jaminan, jangan sok-sokan lah, belaga jauh lebih cerdas, lebih apalagi logik, ya, lebih intelektual daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Tidak boleh begitu, ya. Secerdas apapun kita, sehebat apapun kita, tetap aja kita belum dapat jaminan surga gitu, ya. Kalau sahabat Nabi udah dapat jaminan surga, udah dapat jaminan surga pun mereka enggak sombong, ya. Kita sombong, belum dapat jaminan surga, ya. Jangan kayak gitu, ya. Kita harus paham diri kita ini siapa, sahabat-sahabat Nabi itu siapa. Ya, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kapasitas dirinya sendiri. Ya, tahu dirilah kita di hadapan sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan mencela sahabat Nabi itu berarti juga mencela Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam seakan mengatakan bahwa Rasulullah itu enggak becus cari sahabat, ya. Seakan menuduh Nabi SAW enggak pandai memilih sahabat, ya. Itu merupakan penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Makanya benar-benar hati-hati kita jangan sampai mendiskreditkan, merendahkan sahabat Nabi SAW, sekalipun kita mendapati ada kekurangan-kekurangan pada diri mereka. Tapi sekali lagi kekurangan itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.